Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Farida untuk pembahasan sub C tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Monggo anak-anak nanti diikuti slide per slide untuk sub yang C ini. Pancasila mengandung dua nilai, yaitu nilai objektif, nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sedangkan nilai subjektif adalah nilai yang merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Oke, nilai objektif dijabarkan dalam 1. Rumusan silanya bersifat universal. 2. Nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak. 3. Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental. 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu. Lanjut, nilai subjektif dijabarkan dalam 1. Timbul dari hasil pemikiran dan penilaian bangsa Indonesia sendiri. 2. Merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Mengandung 7 nilai kerohanian yang perwujudannya sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Kita lihat anak-anak, aktualisasi nilai-nilai Pancasila. A. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penjabaran dari ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan yang Maha Esa causa prima. 2. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Dilarang ateis. 4. Tidak boleh memaksakan agama. 5. Adanya jaminan kehidupan beragama di Indonesia. Anak-anak, kita lihat gambar tersebut merupakan pencerminan adanya kerukunan antar umat beragama yang telah mendapat jaminan dari pemerintah sehingga bisa dapat hidup dalam suasana yang tenang, rukun, dan damai. Oke, kita lihat yang B, negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme adalah bahwa manusia selain makhluk individu juga merupakan makhluk sosial, di mana sebagai makhluk individu manusia merupakan satu kesatuan antara jasmani dan rohani. Dia akan punya arti dan punya manfaat yang sangat penting bila ia bisa hidup bersama dengan manusia lain di dalam masyarakat. Contohnya, kita bisa berbagi dengan manusia lainnya. Pengertian adil dan beradab. Adil berarti kita harus berbuat adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Beradab maksudnya terlaksananya semua unsur hakikat manusia, jiwa, raga, dan akal, makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dijabarkan A. Manusia memiliki pribadi monodualis. B. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. C. Manusia Indonesia bagian dari warga dunia. D. Manusia beradab yang memiliki cipta, rasa, karsa, dan keyakinan, sehingga jelas ada perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Kita lanjutkan, anak-anak. Negara berdasarkan persatuan Indonesia, yaitu negara yang mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Tujuan mendirikan negara Indonesia adalah mengutamakan seluruh bangsa Indonesia. Aktualisasi nilai persatuan dalam konstitusi. Kita lihat pasal 1 ayat 3 bentuk negara kesatuan. Pasal 26 warga negara Indonesia. Kita lihat gambar di samping adalah aktualisasi dari pasal
32 tentang kebudayaan nasional. Lanjut, aktualisasi berikutnya, pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 upaya hankam, pasal 31, 32, 35, 36, 36A dan B. Penjabaran nilai persatuan. 1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. 2. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. 3. Adanya pengakuan terhadap kebinekaan. 4. Nilai patriotik dan penghargaan rasa kebangsaan. Lanjut, negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilainya dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Kedaulatan negara di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Penjabaran kerakyatan berikutnya adalah kerakyatan yang dikendalikan oleh hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat dan hati nurani. Ketiga, warga negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Musyawarah dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Musyawarah cerminan sikap bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran. Lanjut, negara berdasarkan keadilan sosial. Penjabarannya adalah perwujudan keadilan sosial meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kehidupan sosial. 3. Cita-cita masyarakat adil dan makmur. 4. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Oke, penjabaran berikutnya, bangsa Indonesia cinta kemajuan dan pembangunan. Adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain seperti pada gambar sebelumnya. Tidak ada tirani mayoritas dan minoritas. Adanya penolakan terhadap kesewenang-wenangan. Berikutnya, kita lihat nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada 3. 1. Nilai dasar, 2. Nilai instrumen, dan 3. Nilai praksis. Nilai dasar adalah berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri, bersifat universal, abstrak, dan tidak berubah. Tidak terkait dengan tempat dan waktu, berupa cita-cita dan tujuan, meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kita lanjutkan sekarang. Nilai kedua yaitu nilai instrumen, berupa kebijakan, aturan-aturan atau program-program dari pemerintah. Bersifat konkret, dinamis, terbatas pada tempat dan waktu. Merupakan penjabaran dari nilai dasar. Sekarang nilai yang terakhir atau nilai ketiga adalah nilai praksis anak-anak. Bahwa nilai praksis merupakan penjabaran atau realisasi dari nilai instrumen. Bersifat konkret, dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, dan dapat dikatakan merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kesimpulan pembelajaran pada materi ini adalah bahwa Pancasila itu mengandung berbagai hal dan nilai penting yang sangat berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, nilai-nilai Pancasila tersebut harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran pada materi ini. Semoga bermanfaat. Sukses buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.